Oke, berikut kita masuk pada pengulangan dalam JavaScript Node.js. Pengulangan dalam pemrograman. Pengulangan merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas tertentu yang ditentukan. Pengulangan dinyatakan ke dalam program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for in dan for out untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam suatu objek koleksi, misalnya array. Proses penelusuran elemen di dalam koleksi string dikaitkan dengan materi tentang pengulangan. Sama seperti blok, pemilihan blok perulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Perintah while, bentuk umum menggunakan perintah while adalah sebagai berikut. While dalam kurung kondisi aksi titik koma, jika aksi berjumlah lebih dari 1, maka aksi-aksi tersebut perlu diapit menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. While dalam kurung kondisi diapit kurung kurawal aksi 1, aksi 2. Untuk memahami cara kerja perintah while, perhatikan terlebih dahulu kode berikut ini. Oke, jadi di sini kita masukkan node. Berikutnya var i sama dengan 0. Titik koma enter. Berikutnya while i lebih besar, lebih kecil dari 5, tutup kurung kurawal, enter. Berikutnya i++, selanjutnya tutup kurung kurawal, enter. Jadi di sini kita ketik node, enter. Berikutnya kita di sini ketik var i sama dengan 0, titik koma enter. Selanjutnya kita tulis while i lebih kecil dari 5, tutup kurung, enter. Di sini kita ketik konsol log di sini kita tulis langkah di sini kita ketik stikom lindo tutup kurung, enter. Berikutnya di sini kita ketik i++, titik koma enter. Selanjutnya tutup kurung kurawal, enter. Maka hasilnya seperti ini.
Pada kode di layar, variabel berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel pencatat langkah pengulangan. Variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel i diinisialisasi dengan nilai 0. Ini adalah keberadaan awal sebelum program masuk ke blok pengulangan. Selanjutnya, program akan memeriksa kondisi atau lebih kecil 5 karena 0 lebih kecil dari 5 berarti kondisi true, dan program akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan untuk pertama kalinya. Setelah itu, nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement i increment. Dengan demikian, nilai i sekarang berubah menjadi 1. Sampai dengan tahap ini, program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan dengan nilai i. Masih lebih kecil dari 5, maka program akan mengeksekusi bagaimana aksi di dalam blok mengulangi. Kemudian nilai i dinaiki menjadi 2 proses. Ini akan berulang sampai nilai i sama dengan 4, ketik i bernilai 5, kondisi bernilai false, dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Ini berarti bahwa kode di layar akan mengeksekusi aksi dalam blok pengulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks ke 0 sampai ke 4. Anda dapat mengubah nilai awal indeks, misalnya kondisinya juga harus disesuaikan, misalnya dari 1 sampai 5, dari min 3 sampai 1 sampai 3, dan sebagainya. Berikut contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah while. Ya, berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah while. Di sini kita ketik while.js. Enter. Di sini kita ketik var data sama dengan var data sama dengan 10,20,30,40,50. Enter. Berikutnya var data sama dengan var total titik koma enter. Sini total sama dengan 0. Berikut i sama dengan 0. Enter. Selanjutnya while dalam kurung i data titik
titik lem, enter, total plus sama dengan data dalam kurung I titik koma enter, berikutnya I plus plus sama dengan titik koma enter, di sini coba kita jalankan. Oke, jadi sekarang coba kita jalankan. Di sini enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Pada kode di layar, kita menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Oke, yang berikut adalah perintah do while. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai bentuk do dalam kurung kurawal aksi while. Kondisi berbeda dengan while pada perintah do while. Kondisi diperiksa di akhir blok perulangan. Hal ini menyebabkan isi di dalam do while pasti akan dilaksanakan minimal satu kali. Kita perhatikan kode berikut. Ya, berikutnya di sini kita ketik mode enter. Berikutnya di sini kita ketik var i dalam kurung i lebih kecil dari 5, enter. Di sini pertama kita ketik mode, selanjutnya kita ketik var i sama dengan 100, enter. Selanjutnya kita ketik var i, di sini kita ketik while dalam kurung i lebih kecil dari 5. Enter. Di sini kita ketik konsuluk. Konsuluk dalam kurung i titik koma garis miring 2 kali. Selanjutnya kita ketik aksi tidak pernah dilaksanakan.
enter. Selanjutnya I plus titik koma enter, tutup kurung kurawal enter. Pada kode di layar, aksi dalam blok pengulangan tidak pernah dilaksanakan karena kondisi bernilai false. Perhatikan kembali kode berikutnya. Jadi di sini kita ketik lagi var i sama dengan 100, titik koma enter. Selanjutnya kita tulis do, tutup kurung kurawal enter. Di sini kita ketik konsuluk dalam kurung i. Ini harus miring 2 kali. Selanjutnya kita ketik aksi dilaksanakan. Aksi dilaksanakan 1 kali. Enter. Selanjutnya kita ketik lagi i plus tutup koma enter. Di sini kita ketik while dalam kurung i lebih kecil dari 5, tutup kurung enter. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Kali ini aktif di dalam blok pengulangan angka yang dilaksanakan 1 kali karena pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir blok. Jadi, berikut ini kode yang menunjukkan penggunaan perintah do while. Jadi di sini kita buat file baru. File di sini kita tulis dengan nama do while .js. Enter. Ya, selanjutnya di sini kita ketik var data sama dengan di sini 10, 20, 30, 40, dan 50. Titik koma enter. Selanjutnya var total koma i titik koma enter. Berikutnya total sama dengan 0, titik koma i sama dengan 0. Enter. Selanjutnya do, tutup kurung kurawal, enter. Di sini kita ketik total
total data dalam kurung I, titik koma, enter. Selanjutnya di sini kita ketik I plus titik koma, enter. Di sini kita ketik while dalam kurung I lebih besar data titik flag. Konsuluk jumlah total. Tutup kurung kurawal, di sini kita tulis total, titik 2, enter. Ya, seperti ini. Maka sekarang coba kita jalankan. Ya, maka setelah dijalankan hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah perintah for. Bentuk umum perintah for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi titik koma, tutup kurung, baik, jadi kita masuk pada perintah for. Perintah for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi titik koma, kondisi titik koma, increment atau decrement, tutup kurung, aksi titik koma, atau for dalam kurung inisialisasi titik koma, kondisi titik koma, increment, tutup kurung, buka kurung kurawal, aksi 1, aksi 2, tutup kurung kurawal. Jadi untuk contoh penggunanya kita dapat lihat pada kode berikut ini. Di sini kita buat baru. Selanjutnya di sini kita ketik node. Selanjutnya var data sama dengan (10, 20, 30, 40, 50). Titik koma, enter. Selanjutnya kita ketik var total sama dengan 0, titik koma, enter. Berikutnya kita ketik total sama dengan 0, titik koma, hasilnya adalah 0. Berikutnya ketik for let I sama dengan 0, titik 2, I
lebih kecil dari data titik length titik koma i plus plus tutup koma tutup kurung kurawal, enter. Selanjutnya di sini kita ketik total ditambah sama dengan data dalam kurung i titik koma, enter. Berikutnya tutup kurung kurawal, hasilnya 50. Konsuluk dalam kurung di sini jumlah total sama dengan tutup kurung kurawal total titik koma, enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ya, berikutnya adalah pengulangan bersarang. Dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau nested loop. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen dalam array 2 dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan bersarang. Berikut seperti berikut. Di sini kita ketik var barang, enter. Di sini kita ketik pro titik koma pensil koma 6500. Enter. Berikutnya di sini kita ketik pro spidol koma 9000.
kita ketik pro, di sini tinta dengan harga 20.000. Enter. Selanjutnya di sini ada Pro 3. Di sini kita ketik for let i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari barang, titik leng, titik 2, titik koma, enter, i plus plus, enter. Seperti ini kita ketik outlet C sama dengan 0, titik koma, C lebih kecil barang, i dan kita enter. Ya, berikutnya perintah for. In perintah for digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array scriptnya. Scriptnya dapat dilihat berikut. Contoh penggunaan for in dapat dilihat berikut ini. Kita jalankan node. Var data sama dengan 10 sampai dengan 50, 10, 20, 30, 40, 50. Titik koma, enter. Berikutnya kita ketik for dalam kurung let index in data, tutup kurung, enter. Di sini kita ketik konsulog dalam kurung data
indeks sama dengan tutup kurung kurawal data indeks ya. Jadi hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah perintah of OR. Perintah of OR digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Skripnya dapat dilihat. Contoh penggunaan for in dapat dilihat sebagai berikut. Jadi di sini kita akan mengetik. Oke, jadi di sini kita akan mengetik mode. Berikutnya kita ketik var data sama dengan 10, 20, 30, 40, 5 sampai dengan 50. Enter. Selanjutnya kita ketik for dalam kurung let element of data. Enter. Sini kita ketik konsul dalam kurung elemen titik koma. Enter. Berikutnya tanda tutup kurawal dan hasilnya seperti ini.